Assalamualaikum anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Bertemu lagi dengan pelajaran tematik hari ini. Bunda punya pantun loh buat kalian. Buah ceri baru dipetik, cakep. Dimakan bareng buah persik, cakep. Ketemu lagi di pelajaran tematik. Makin hari makin asyik. Hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membaca bacaan tentang pentingnya kesehatan bagi manusia. Menuliskan perbedaan dari macam-macam pantun. Mengamati gambar tentang tanggung jawab siswa terhadap kebersihan. Dan yang terakhir, mencari tahu informasi tentang sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga peran daerah dalam pembangunan nasional. Sebelumnya kita telah belajar tentang macam-macam pantun, pengertian pantun, dan ciri-ciri sebuah pantun. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema pantun. Ada berbagai macam tema pantun. Yang pertama tentang kepatuhan. Contoh dari tema pantun kepatuhan adalah buah semangka jatuh ke tanah, berwarna merah, terbelah dua. Bila sering dengarkan petua, pasti disayang orang tua. Yang kedua adalah kegemaran. Contoh dari tema pantun kegemaran adalah nelayan melaut memancing ikan. Banyak pula hasil tangkapan. Jangan asal punya kegemaran. Kegemaran haruslah menguntungkan. Dan yang berikutnya adalah bertema musyawarah. Contohnya, kalau keteluk pergi memukat, tali temali kita kokohkan. Kalau duduk mencari mufakat, iri dan dengki kita jauhkan. Adalah beberapa contoh pantun. Bunda pisahkan antara mana yang sampiran, ada 4 contohnya, dan mana yang isi. Yang sampiran yang berwarna biru, yang isi yang berwarna hijau. Tugas kalian adalah memasangkan yang biru atau sampiran dengan isinya dengan tepat. Contoh sampiran yang pertama, pergi ke sawah menanam padi, singgah di sungai menangkap ikan. Baris pertama diakhiri dengan kata di. Baris kedua diakhiri dengan suku kata kan. Berarti kita cari di bagian isi yang belakangnya sama dengan baris pertama dan kedua tadi, yaitu betul, hidup hendaklah bersendikan budi. Jadi padi dan budi itu sama-sama berakhiran di gitu. Nah ini berarti kita anggap ini A, terus kemudian ikan dan diamalkan sama-sama berakhiran kan, berarti ini kita anggap B. Jadi pola sajaknya A, B, A, B. Kemudian contoh pantun kedua, limau manis dimakan manis, berarti isinya yang belakangnya nis juga. Kebetulan di sini isi sama-sama manis, jadi kita pasangkan dengan yang keempat diisi. Manis sekali rasa isinya manis sekali hati budinya. Tuh. Yang ketiga, tinggi-tinggi matahari anak kerbau mati tertambat. Sudah lama saya mencari, baru sekarang saya mendapat. Yang keempat, jika tuan membeli tikar, tikar anyaman dari bengkuang. Kalau tuan bijak pintar, ular apa membelit pinggang? Ada yang tahu jawabannya? Boleh WA ke Bunda ya.
juga cerita bergambar. Simak buku paket kalian halaman 121 yang berjudul Kucing yang Kikir. Seekor kucing sedang menikmati makanannya di sebuah taman. Kalian perhatikan, kata-katanya adalah seekor kucing menikmati makanan di sebuah taman, berarti ada gambar seekor kucing yang sedang makan dan tempatnya tuh di taman. Jadi gambar dengan cerita itu harus sesuai, itu namanya cerita bergambar. Kemudian tiba-tiba datanglah seekor itik. Jadi ada itik datang, itik meminta sedikit makanan. Kucing marah pada itik. Kucing tidak rela makanannya berkurang. Jadi ada gambar kucing kayak marah-marah gitu ya. Berikutnya, melihat kucing marah, itik segera berlari. Kucing mengejar dengan marah. Di sebuah jembatan, kucing tergelincir. Kucing minta tolong, tetapi itik cuma melihat dari atas jembatan. Namun, itik akhirnya menolong kucing, meskipun ingat kekikiran kucing. Kikir tuh tadi pelit ya. Dan itik pun memaafkan kucing. Baik sekali ya. Kita juga harus seperti itu, teman. Ngomong-ngomong tentang tolong-menolong, kita juga punya hak dan kewajiban untuk tolong-menolong terhadap sesama, terutama ketika terjadi bencana alam. Yang pertama, berikut ini kita akan menelaah atau mengidentifikasi sebuah gambar, kira-kira kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat jika mengalami keadaan seperti pada gambar berikut. Ini adalah bencana banjir. Mungkin beberapa dari kita pernah mengalaminya. Hak kita sebagai orang yang terdampak banjir adalah menerima bantuan dari orang-orang sekitar. Kewajiban kita jika melihat korban banjir adalah membantu sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan. Misalnya memberikan makanan, minuman, ataupun tempat singgah sementara. Tanggung jawab kita yang pasti menolong mereka. Karena kalau tidak ada yang menolong dari kita, itu nanti siapa lagi gitu. Berikutnya adalah bencana tanah longsor yang ada di Indonesia. Hak kita kalau mengalami bencana ini yang pasti menerima bantuan dari warga sekitar ataupun dari pemerintah. Kewajiban kita yang pasti harus menolong. Tanggung jawab kita adalah membantu teman-teman yang lain yang mengalami bencana longsor agar dia bisa pulih kembali. Misalnya kita tidak bisa membantu membuatkan rumah kembali, maka kita bisa bantu dengan menghiburnya atau sedikit memberikan fasilitas untuk kehidupan mereka esok hari. Dari subtema 3 ini, semoga kita dapat berolahraga secara teratur, sering makan makanan yang menyehatkan organ peredaran darah, membatasi makanan berlemak, membatasi makanan yang mengandung banyak gula dan garam, dan melaksanakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Materi kita di tema 4 ini sudah selesai. Sekarang tugas kalian untuk mengerjakan
IPS, kompetensi dasar 4.2 atau keterampilan. Tugas ini ada di halaman 117. Carilah mengenai hal-hal berikut yang ada di Provinsi Banten dari berbagai sumber. Yang pertama, sumber daya alamnya. Jadi, sumber daya alam apa saja yang ada atau dimiliki oleh Provinsi Banten. Yang kedua, sumber daya manusianya bagaimana? Misalnya pendidikannya mereka yang tinggal di Provinsi Banten tuh kayak gimana? Kerjaannya rata-rata sebagai apa misalnya gitu. Yang ketiga, Provinsi Banten pasti berinteraksi dengan daerah yang lain juga, provinsi yang lain. Nah, misalnya dalam hal apa tuh mereka gitu, kalian nanti cari ya. Yang keempat, pendapatan daerah Provinsi Banten itu berapa? Dan yang kelima, peran Provinsi Banten dalam pembangunan nasional itu apa? Kalian bisa tulis di kertas atau di media apa, bisa tulis di buku tulis juga. Kalau sudah selesai 5 poin ini, maka kalian langsung kirimkan ke Google Classroom. Semangat! Alhamdulillah, sekian dulu materi di video kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga ilmu yang kita dapat di hari ini berkah dan bermanfaat buat kita dan buat orang lain. Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.